Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi yang namanya IP address subnetting. Nah, kita ini sudah masuk ke bab 4 ya. Nah, yang namanya IP address subnetting. Nah, ini di sini kita akan belajar banyak sekali ya. Kita akan belajar 6 materi, yaitu yang pertama pengenalan IP address dan subnetting. Lalu yang kedua IP public dan IP private. Yang ketiga classful dan classless, kasus subnetting, konsep black block subnet, konsep switch dan router. Oke, langsung saja. Nah, di sini yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Nah, ini contohnya ya. XXXX, X.X, ini contohnya 0 sampai 255. Dan ini 192.168.1.1/24. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, ini dia ya contohnya. Lanjut. Lalu di sini ada IP private dan IP public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka asal device connect to internet ya. Lalu alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, ini ya contohnya kelas A dengan IP 10.0.0.0 ya, dan IP ininya subnet maxnya 255.255.255. Lalu ini yang kelas B nya 172.16.0.0. Lalu ini yang kelas C nya 192.168.0.0. Oke, lanjut. Dan di sini ada classful dan classless. IP private alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, ini ada contohnya ya. Kelas A itu IP range-nya 1 sampai 1628 dan host per networknya 16.777 dan seterusnya, dan ini default subnet max-nya 255.00 dan seterusnya. Lalu ininya ada 8. Dan untuk kelas B adalah 128 sampai 192. Nah, ininya adalah 65 dan subnet max-nya adalah 255.255 dan seterusnya. Dan kelas C IP rank-nya 192 sampai 223 dan ininya adalah 254, 255 dan seterusnya. Nah, ini adalah kelas full addressing, pengalamatan IP berdasarkan kelas. Lalu IP public, alamat IP yang dapat diakses secara global dan internet. Contohnya public DNS Google ya. Contohnya ini 8.8.8.8. Dan ini kelas A, B, C, IP address range-nya 10.00 kayak tadi ya. Ini 172, ini 192 dan 255. Classful addressing, pengalaman IP tidak berdasarkan kelas ya. Jadi yang addressing ini alamat IP-nya tidak berdasarkan kelas. Kalau yang ini
pengalamatan IP-nya berdasarkan kelas. Lanjut. Lalu ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kalian akan melakukan beberapa proses. Seperti ini, yang pertama, prefix yang sesuai bisa digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu, subnet mask, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN, IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada jaringan LAN. Range IP bisa digunakan. Nah, jadi ini adalah kasus subnettingnya. Lanjut. Nah, lalu di sini juga masih kasus subnettingnya ya. Ini misalkan 10.000 dan ini 255 dan seterusnya. Lalu ini 172, lalu ini 192. Nah, ini adalah kita cari prefixnya ya. Prefixnya dari 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, prefixnya itu dibagi 32 dikurangi 4 sama dengan /28. Jadi total IP-nya ini adalah ini 2, ini yang 2 dari sini, lalu 32 dikurangi 28 ini ya. Maaf. Slash-nya ini 28 dan hasilnya 16. Sama seperti ini ya. Lalu ini juga sama ya, subnet max-nya 255 dan IP networknya 0163248. IP broadcastnya 153147, IP range-nya 172.16.10.0 dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini ada konsep block subnet. Konsepnya itu ya, pertama IP network dan IP broadcast. Lalu yang kedua diibaratkan seperti ruangan. Setiap block subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruang perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, ini ya. Contohnya 10.10.10.0/27 dan IP networknya 0326496, IP broadcastnya 316395. Lanjut. Dan ini konsep block subnetnya. Ini lantai 321. Ini ininya sama seperti tadi. Sama tidak? Ya, sama ya seperti ini. IP networknya dan IP broadcastnya sama. Ya. Lalu IPv4 delivery type. Unicast one-to-one communication, IP kelas A, B, dan C. Multicast on-to-many communication, group IP kelas D. Broadcast one-to-all communication, broad domain yang sama. Nah, jadi ini unicast, ini multicast, dan ini broadcast. Ini mereka berbeda-beda ya. Lanjut. Dan di sini ada konsep router dan switch. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya router dan switch. Ya, switch itu merupakan perangkat yang satu network. Lalu kalau router itu merupakan perangkat yang berbeda network. Nah, ini di sini contohnya. Kalian pasti sudah mengenal ya tentang switch itu apa dan router itu apa dan IP address-nya bagaimana, subnet mask-nya bagaimana ya. Jadi di sini ada contohnya. PCA dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya seperti biasa 255.255 dan lain-lain. Lalu ini yang PCB-nya sama dan ini contohnya ya. Nah, oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, terima kasih.